Halo semua, dan ini adalah Mouse Gaming SteelSeries Rival 5. Salah satu mouse yang too old to be true tetap ada dan diperbarui sampai sekarang. Dan apakah masih relevan buat digunakan di 2021? Dan apakah kalian wajib buat beli mouse gaming ini? Nah, mari kita bahas lebih dalam, tapi seperti biasa kita bumper dulu. Selamat datang di channel Nyantai dengan gue Ali, dan buat kalian lagi nyari referensi mouse gaming, pengen beli Rival 5 tapi ragu dan nemu channel ini, tenang, kalian gak bakalan nyesel. Dan yang bingung ini channel apa? Jadi di channel ini adalah channel teknologi yang bahas nyantai dengan banyak konten menarik nantinya. Ada laptop, ada PC, ada gadget, ada gear gaming pun sering kami bahas. So tunggu apa lagi? Buat yang belum subscribe, subscribe aja dulu dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi buat ngobrol bareng teman-teman subscriber nyantai lainnya agar bisa share informasi, rekomendasi, dan juga ngobrolin produktif lainnya. Linknya di deskripsi, oke? So, SteelSeries Rival 5 mouse gaming yang desainnya itu dulu pernah jadi desain andalan karena banyak tombol tambahannya. Dan juga si Rival 600 yang bisa gue katakan itu adalah kakaknya. Mouse gaming ini tuh sempat jadi idaman banyak gamer karena fiturnya itu yang menarik. Tapi di 2021 yang banyak orang sekarang tuh lebih mentingin sensornya aja dan mouse-nya ringan. Apakah bisa ini jadi sebuah mouse idaman buat para gamer? Bisa aja memang, tapi di versi sekarang beban mouse-nya itu sudah dipangkas menjadi 85 gram aja. Cukup ringan, tapi nggak ultra weight banget lah, karena banyak juga yang udah lebih ringan. Ya nice lah, apalagi kalau dilihat dari dimensinya pun juga nggak tergolong kecil. Kita bahas soal desain. Rival 5 ini memiliki bentuk ergonomis tangan kanan dengan dimensi yang tergolong gede buat tangan gua. Bentuknya juga bisa ngasih feel nostalgia juga ke gua, kayak ke masa mouse gaming yang memang dulu itu rame kayak seperti ini. Untuk grip juga enak buat di palm, claw, fingertip ukuran tangan gue. Cuma gue udah nggak biasa aja sih sama bentuk ergonomis, apalagi bentukannya besar, jadi perlu adaptasi lagi. Tapi selain itu gue nggak ngerasa ada posisi awkward juga dan nyaman buat jari-jari gue resting di sisi mouse-nya ini. Pilihan warna sejauh ini cuma ada hitam matte doang, nggak ada putih atau lainnya. Build quality rata, semua pakai ABS aja, nggak ada tambahan rubber atau tekstur untuk nambah gripnya pada sisi sampingnya. Tombol yang tadi gue udah jelasin cukup banyak, ada klik 1, 2, dan juga scroll wheel-nya, profile cycle atau CPI cycle, dan sampingnya memiliki total 4 side button dengan satu tombol paling atasnya itu bisa dipencet atas ke bawah juga. Jadi total ada 9 tombol yang bisa di custom sesuai preferensi kalian atau mau kalian tinggalin begitu aja. Efek RGB nggak ketinggalan, terdapat di daerah logo, garis, dan juga scroll wheel-nya. Punya tingkat cahaya yang bagus, warnanya juga ngejreng, nggak ragu-ragu, terus nggak kelihatan juga titik LED-nya. Cuma ada sedikit yang aneh juga ketika gue maksimalin brightness si mouse-nya ini, gue ngerasa mouse-nya jadi sedikit lebih hangat. Soal kabel sayang masih di braided aja, belum paracord dan nggak terlalu fleksibel. Jadi memang perlu area penggunaan yang aman kalau mau gliding pakai mouse-nya atau sekalian pakai mouse bungee aja biar nyaman. Sisi bawah cuma terdapat 2 PTV fit aja yang standar ukurannya nggak terlalu gede, namun untuk feel pemakaian pun sudah cukup nyaman. Jadi untuk desain tersendiri sih mungkin buat gue bukan suatu yang spesial untuk mouse di tahun ini. Ini terlihat lebih klasik dengan banyak tombolnya dan ukurannya gede juga, cuma ya diimprove aja untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang, jadi lebih ringan lagi mouse-nya. Nggak ada pemberat juga dan ya gitu aja sih. Untuk switch mouse-nya ini menggunakan Golden Micro Switch dengan ketahanan sampai 80 juta klik dengan tambahan IP54 pula sehingga bisa dust dan water resistant. Ya menarik sih, tapi kalau untuk urusan feel switch-nya ini tergolong lembut suaranya dan juga di bagian tactile-nya. Kalau soal sensor juga bagus dengan mereka menggunakan sensornya sendiri yaitu TrueMove Air. Selama gue pakai ya oke-oke aja, nggak ada masalah. Jitter mouse-nya itu nggak ada, pixel baik pixel buff itu aman, LOD-nya pun cukup rendah. Jadi paling ya gue nggak terganggu aja sih selama penggunaannya. Paling ya gue yang nggak suka itu di bagian gimmicknya pada softwarenya aja yang bisa mengatur angle snapping yang menurut gue itu ngubah fitur sensornya sendiri. Ya kalau nggak diadain pun gue rasa gue nggak bakal bermasalah dengan hal itu. Soalnya bener-bener nggak kepake sih. Lalu spesifikasi sensornya sendiri sudah memiliki CPI hingga 18.000 CPI.
Falling rate-nya di 1000 Hz, 400 fps dengan akselerasi di 40G. Jadi by sheet pun ini udah aman banget buat bermain game. So memang sepengalaman gue bermain game pun menggunakan mouse SteelSeries Rival 5 ini pun udah gak masalah. Cuma sih ya memang gue itu bukan tipe orang yang demen pakai shortcut. Gue udah coba pakai shortcut kayak di websitenya Rival 5 nya sendiri yang buat game COD Warzone aja ya gue nggak biasa aja gitu. Gue tipe orang itu yang suka pasrah aja sama game kasih tuh kayak gimana. Yang penting tuh selama gue main jari-jari tangan kiri gue tuh nggak dibikin kesleo aja udah. Dan memang menggunakan mouse ini dengan bentukan mouse yang seperti ini di waktu lalu itu beda banget. Karena ya pasti lebih ringan kayaknya ya. Tapi ya basically ini bukan sesuatu yang spesial juga. Gue nggak ngerasa baru aja gitu pakai mouse. Cuma memang bisa jadi satu keunggulan lebih buat para gamer yang memang suka maksimalin shortcut di gamenya. Atau memang sudah terbiasa dari dulu pakai shortcut terus-terusan. Cuma buat gue sendiri memang gue itu kurang paham untuk di settingan mouse game, MOBA ataupun MMORPG itu kayak gimana. Karena ya gue sendiri pun emang kurang suka main game begituan. Jadi ya gue nggak bisa rekomendasi sepenuhnya untuk di game tersebut. Tapi kalau buat FPS ya, kalau kalian mau coba setting buat cycle weapon, terus tombol cepat buat pakai granat atau pakai armor atau lainnya ya, menarik-menarik aja sih, boleh banget karena memang dari sensornya sendiri pun ya udah aman. Jadi tinggal kalian gimana maksimalin si mouse-nya ini. Sempet lupa untuk di harganya, mouse gaming SteelSeries Rival 5 ini dibanderol di harga 890 ribuan kalau gua cek di e-commerce yang ada. Malah kayak udah 11-12 sama harga Rival 600-nya yang sekarang juga udah lebih murah di harganya. Tapi menurut gue sih dari harga yang ditawarkan sendiri itu ya udah cukup oke lah ya untuk sebuah mouse gaming brand luar negeri yang udah gede juga ya, walaupun dari versi lokal udah banyak juga dengan bentuk fitur yang lainnya pun yang mungkin bisa lebih bagus juga di harganya. Ya kurang lebih plus minus lah ya. Jadi gimana menurut kalian? Seperti biasa, coba komen pendapat kalian gimana sama mouse-nya. Terlebih kalau kalian suka main game MOBA ataupun MMORPG di PC ya coba dong. Bisa share informasi pengalaman kalian settingan mouse-nya itu yang idealnya gimana nih menurut kalian itu. Bisa jadi buat info teman-teman juga yang belum paham kan. Buat gue juga lebih sih gitu ya. So mungkin itu aja review gue dari mouse gaming SteelSeries Rival 5. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja kalau misalkan kalian mau kasih kritik ataupun saran yang ada pada video ini. Dan subscribe juga channelnya Anteh kalau kalian belum subscribe. Like videonya kalau kalian suka. Join juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Dan follow juga Instagram kita yang ada yang namanya nyan.tech. Dan udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye. Ya walaupun udah banyak juga versi lokalan dengan bentuk dan fitur lainnya yang mungkin lebih bagus juga untuk di harganya. Ya plus minus ya.